Malam itu, angin berhembus kencang, menambah suasana sepi yang menghantui desa kecil tempat Ani dan Doni tinggal. Mereka duduk berdua di ruang keluarga rumah tua yang sudah beberapa kali direnovasi. Jendela rumah bergetar karena terhempas angin kencang, dan bayangan gelap tampak bergerak di luar sana, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ani, si adik, merasa gelisah. Matanya menatap keluar jendela, mencoba mencari tahu apa yang bergerak cepat di antara pepohonan. Doni, ada yang aneh, ujar Ani. Suaranya bergetar. Doni, sang kakak, hanya tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu takut, Ani. Itu pasti hanya angin atau binatang." Namun, meskipun Doni mencoba menenangkan, dirinya juga merasakan sesuatu yang tak beres. Suara berderak terdengar dari arah luar rumah, seperti ada seseorang yang berjalan di jalan setapak menuju rumah mereka. Namun, tak ada orang yang terlihat. Ani berdiri, melangkah mendekat ke jendela dan membuka tirainya. Sesaat kemudian, dia terdiam. "Ada sosok di sana, Doni," bisiknya, mengerutkan keningnya. Doni yang mendekat hanya bisa melihat bayangan samar di antara pohon-pohon. "Mungkin hanya orang lewat," jawabnya, meskipun jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Mereka berdua saling berpandangan, merasa ada yang salah. Namun, suasana tiba-tiba berubah semakin mencekam. Tiba-tiba, suara keras seperti sesuatu yang jatuh terdengar dari luar. Ani dan Doni berlari ke pintu depan, membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Namun, hanya ada keheningan yang aneh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dan pohon-pohon yang bergoyang pelan. Mereka berdua saling menatap dengan rasa takut yang semakin mendalam. "Ini tidak wajar," kata Ani dengan suara gemetar. Doni hanya mengangguk, merasakan kegelisahan yang sama. "Kita harus cari tahu apa yang terjadi," ujar Doni, meskipun dalam hatinya ia merasa takut lebih dari yang ia perlihatkan. Malam itu, sesuatu yang tak kasat mata mulai merayap ke dalam pikiran mereka, dan mereka belum tahu bahwa itu hanya awal dari teror yang lebih besar. Keesokan harinya, Ani dan Doni mengunjungi rumah Risa, teman mereka yang lebih tua. Risa sudah lama tinggal di desa tersebut, dan seringkali menceritakan berbagai kisah menyeramkan tentang masa lalu desa mereka. "Kalian harus hati-hati, kalian tahu kan tentang Lampor?" tanya Risa saat mereka duduk di ruang tamu, mengaduk teh. Ani dan Doni saling pandang, tanda mereka belum tahu tentang cerita itu. Risa mulai bercerita dengan nada serius. "Lampor itu, sosok yang akan datang pada malam hari. Dulu ada seorang wanita yang meninggal karena dibakar hidup-hidup oleh orang-orang di desa ini karena dianggap penyihir. Sejak saat itu, arwahnya gentayangan dan dikenal dengan nama Lampor." Ani dan Doni terkejut. "Lalu kenapa Lampor bisa muncul?" tanya Doni, sedikit tidak percaya. Risa menatap mereka tajam. "Lampor hanya muncul pada malam gelap, saat desa sedang sunyi. Konon, jika kita melihatnya, kita akan dipanggil dengan suara yang menggema, dan kita akan kehilangan jalan pulang. Jika tidak dihentikan, dia akan menuntut balas kepada keluarga korban yang membunuhnya." Risa melanjutkan cerita dengan raut wajah penuh kecemasan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana cara menghentikannya. Ada yang bilang harus pergi ke makamnya dan meminta maaf, tapi banyak juga yang sudah mencoba dan gagal. Setelah mendengar cerita itu, Ani dan Doni merasa semakin takut, meskipun mereka mencoba menyembunyikan perasaan itu. "Jangan khawatir, kita akan tetap berhati-hati," ujar Doni. Tapi hatinya sudah penuh dengan kekhawatiran. Setelah pertemuan itu, mereka pulang dengan perasaan aneh. Suara-suara yang mereka dengar malam sebelumnya mulai terngiang kembali dalam pikiran mereka. Mereka merasa ada yang sedang mengawasi mereka, bahkan ketika mereka berada di rumah yang terasa begitu aman. Malam itu, setelah makan malam, Ani dan Doni memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang Lampor. Mereka mulai menggeser buku-buku tua yang ada di rumah mereka. Buku-buku tersebut adalah warisan dari nenek mereka yang sudah lama meninggal. Di dalam buku-buku itu, mereka menemukan kisah-kisah yang sangat mengerikan tentang Lampor, tentang bagaimana arwahnya menuntut balas kepada orang yang salah. "Ini tidak mungkin, Doni,"
Apa benar cerita ini? Tanya Ani dengan suara bergetar. Doni tidak menjawab langsung. Ia hanya membolak-balik halaman-halaman buku dengan penuh rasa takut. Tiba-tiba, mereka menemukan gambar sebuah wanita berpakaian putih yang sangat mirip dengan deskripsi yang diberikan Risa. Wajahnya tak tampak jelas, hanya samar-samar. Namun ada yang mengerikan dalam gambar itu. Mata wanita tersebut kosong, tidak ada kehidupan di sana. Di bawah gambar itu, ada tulisan yang berbunyi, "Arwah yang terlupakan akan selalu mencari jalan pulang." Ani dan Doni terdiam, membaca kalimat itu berulang kali. Mereka berdua merasa ada yang salah, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik halaman-halaman itu. "Ini bukan cerita biasa," kata Doni dengan suara serius. "Kita harus berhati-hati. Apa yang kita lakukan bisa saja berbahaya." Ani setuju. Namun rasa penasaran mereka semakin besar. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam dan mempersiapkan diri jika lampor itu benar-benar datang mengganggu mereka. Malam itu, langit mendung dan bulan tertutup awan gelap. Ani dan Doni merasa tidak tenang. Mereka memutuskan untuk berjalan keluar dari rumah, mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka. Jalan setapak yang mereka lewati terasa sepi dan gelap. Hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan yang jarang menyala. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah-langkah berat di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat seorang wanita berjubah putih berjalan pelan menuju mereka. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan tentang sosok tersebut. "Tunggu, itu bukan manusia," bisik Ani, gemetar. Tiba-tiba, suara itu terdengar jelas dan keras, memanggil nama mereka. "Ani, Doni." Suara itu bukan berasal dari wanita itu, tetapi sepertinya datang dari dalam hati mereka sendiri. Suara itu bergema dalam pikiran mereka, menggetarkan jiwa mereka. Ani dan Doni kaget, berlari sejauh mungkin tanpa menoleh ke belakang. Namun, langkah kaki itu semakin dekat. Setiap kali mereka berlari, suara langkah itu mengikuti. Ketika mereka hampir sampai di rumah, sosok itu berhenti, lalu menghilang begitu saja. Ani dan Doni terengah-engah, terjatuh di depan pintu rumah. "Apa itu?" tanya Doni dengan suara terputus-putus. Ani hanya bisa terdiam, gemetar ketakutan. Keesokan harinya, Ani dan Doni merasa tidak ada yang berubah. Mereka mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa. Namun rasa takut yang mereka rasakan tidak bisa hilang. Setiap kali mereka melewati jalan yang sama, mereka merasa seperti ada yang mengawasi. Bahkan, malam harinya mereka sering mendengar suara bisikan yang memanggil nama mereka. Setiap suara itu semakin nyata, semakin jelas. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Risa yang mengetahui kecemasan mereka datang untuk membantu. "Aku tahu kalian merasa ketakutan. Tapi kalian harus berani menghadapi ini. Lampor itu tidak akan berhenti hanya dengan lari," ujar Risa, dengan nada serius. "Kalian harus mencari tahu asal-usulnya dan menghentikannya. Hanya dengan cara itu kalian bisa bebas." Dengan penuh ketakutan, Ani, Doni, dan Risa memutuskan untuk mencari makam wanita yang menjadi asal mula legenda Lampor. Mereka tahu ini berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu, mereka melangkah menuju desa lama, tempat makam itu berada. Malam itu, ketiga sahabat, Ani, Doni, dan Risa, melangkah dengan hati cemas menuju makam yang terletak jauh di pinggir desa. Setiap langkah mereka terdengar begitu keras, seolah menggema di kesunyian malam yang mencekam. Lampu senter mereka hanya memberi sedikit penerangan di jalan setapak yang sempit. Udara malam itu terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Risa memimpin mereka dengan penuh tekad, sementara Ani dan Doni berjalan perlahan, tak berani melangkah terlalu jauh. Mereka tahu, mereka sedang menuju tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. "Risa, apa benar kita harus melakukan ritual di sini?" tanya Doni dengan ragu. Suara beratnya hampir tenggelam oleh angin malam yang berhembus pelan. Risa menoleh sekilas. Matanya bersinar dalam gelap. "Ini satu-satunya cara. Jika kita tidak lakukan, lampor itu akan terus menghantui kalian."
Kita harus mengusir arwahnya, meminta maaf atas kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ani menggenggam tangan Doni dengan erat, merasakan tangan kakaknya yang juga keringat dingin. Mereka sampai di depan sebuah makam tua yang dikelilingi oleh semak belukar. Tidak ada batu nisan yang jelas terlihat. Hanya sebuah tumpukan batu besar yang tampak sudah lapuk dimakan usia. "Ini dia," kata Risa. Matanya melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang yang melihat mereka. Mereka mulai menyiapkan semua benda yang mereka bawa. Sebuah lilin hitam, dupa, dan beberapa benda lain yang diyakini bisa menghentikan arwah yang mengganggu. Risa memimpin mereka dalam doa dan mantra yang harus dibaca. Ini bukan ritual biasa. Kita harus fokus. Jangan sampai kita teralihkan, atau semuanya akan sia-sia, peringat Risa. Setelah menyalakan lilin dan dupa, mereka mulai membaca mantra. Suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang, membuat lilin bergoyang-goyang. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Ani menoleh, matanya terbelalak. Dari balik pohon, muncul sosok wanita berjubah putih, dengan wajah yang terbalut kain kafan. Sosok itu bergerak pelan, namun semakin dekat, semakin nyata. "Dia datang," bisik Ani ketakutan. Lampor itu berdiri tepat di hadapan mereka. Wajahnya yang terluka parah tampak mengerikan, dan matanya kosong, hanya ada kegelapan. "Kalian mengganggu ketenanganku." Suara Lampor itu melengking, menggetarkan udara di sekitar mereka. "Jangan takut," ujar Risa, mencoba mengendalikan situasi. "Terus baca mantranya. Jangan berhenti." Namun, Lampor itu tidak mundur. Dia melangkah maju, dan suara desisannya semakin keras. Ani dan Doni bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah energi Lampor itu bisa membekukan tubuh mereka. "Apa yang harus kita lakukan, Risa?" tanya Doni, suara penuh keputusasaan. Risa berteriak, "Baca lebih keras. Jangan biarkan dia mendekat." Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat itu berhenti. Lampor itu berdiri diam, memandang mereka dengan tatapan kosong. Ketika Ani dan Doni hampir kehabisan tenaga untuk membaca mantra, Lampor menghilang dalam sekejap, dan suasana kembali hening. Namun, meskipun mereka berhasil mengusirnya untuk sementara, perasaan takut mereka belum juga hilang. Keanehan terus menghantui. Setiap malam, mereka merasakan ada yang mengintai mereka. Suara langkah kaki, bisikan halus, dan suara derak pintu yang terbuka sendiri. Semua itu menjadi semakin nyata. Suatu malam, ketika Ani dan Doni sedang tidur di kamar mereka terbangun oleh suara ketukan di jendela. Ani yang terbangun lebih dulu, menoleh ke arah jendela. Ada bayangan samar yang bergerak cepat, seperti sesuatu yang melayang. Ketakutan mulai menguasai hatinya. "Doni, ada yang datang," bisik Ani. Suaranya gemetar. Doni, yang juga merasa tidak tenang, segera membuka pintu dan melihat keluar. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya angin yang meniup daun-daun pohon yang bergoyang. Namun, seiring berjalannya waktu, teror semakin menjadi. Lampor kembali muncul, kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Malam itu, Ani dan Doni berada di ruang tamu ketika mereka mendengar suara ketukan lagi, lebih keras dari sebelumnya. Mereka berdua berlari menuju pintu depan, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Seolah ada sesuatu yang menghalangi dari luar. Tiba-tiba, mereka melihat sosok Lampor muncul dari balik dinding rumah, bergerak dengan cepat menuju mereka. "Jangan lari!" Suara Lampor terdengar dalam kepala mereka, membuat jantung mereka berdegup semakin kencang. "Kalian tidak akan bisa lari dariku." Doni dan Ani berteriak ketakutan, mencoba mencari jalan keluar, namun Lampor sudah terlalu dekat. Tiba-tiba, Risa datang tepat waktu, memegang sebuah dupa dan berteriak dengan lantang. "Aku sudah tahu cara untuk menghentikanmu," katanya dengan tegas. Risa maju dengan penuh keberanian, membakar dupa dan mengarahkan apinya langsung ke Lampor. Namun, Lampor itu hanya tertawa. "Kalian pikir ini bisa menghentikan aku?"
Lampor tiba-tiba menghilang dalam bayang-bayang yang lebih gelap dari sebelumnya. Sektion 8. Pelarian yang menegangkan. Risa, Ani, dan Doni kini tidak bisa lagi bertahan di rumah. Mereka merasa rumah itu sudah tidak aman lagi. Kita harus keluar dari sini, kata Risa, yang semakin tertekan oleh perasaan teror. Mereka melarikan diri keluar rumah, berlari menuju jalan setapak di luar desa, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman. Namun, langkah kaki Lampor tetap mengikuti mereka. Setiap kali mereka berpaling, mereka melihat bayangan putih yang bergerak cepat di antara pepohonan, semakin dekat dan semakin dekat. Rasa takut mereka semakin menjadi. Tiba-tiba, Lampor itu muncul di depan mereka, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kalian tidak akan bisa lari dariku, kata Lampor dengan suara yang lebih menakutkan, membuat darah mereka membeku. Risa, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ani, suaranya hampir tak terdengar. Risa, yang sudah mulai kehabisan tenaga, hanya bisa memandang Lampor dengan mata penuh tekad. Kita harus pergi ke tempat asalnya. Ke tempat di mana Lampor pertama kali muncul. Dengan terpaksa, mereka melangkah menuju hutan yang lebih dalam, menuju tempat yang disebut-sebut sebagai sumber dari kehadiran Lampor. Risa yakin hanya di tempat itu mereka bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror ini. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin berat langkah mereka. Setiap pohon, setiap suara angin yang berbisik, semakin terasa menakutkan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah batu besar yang terukir dengan tulisan kuno. Tanda tempat itu memang memiliki kekuatan mistis. Ini dia, kata Risa dengan penuh harap. Jika kita melakukan ritual di sini, arwah Lampor akan pergi. Namun, saat mereka mulai melakukan ritual, Lampor muncul sekali lagi. Kali ini lebih kuat, lebih ganas. Mereka mencoba untuk membaca mantra dengan keras. Namun Lampor berteriak, menghentikan mereka. Kalian tidak akan bisa mengusirku dengan cara ini. Teriak Lampor dengan suara yang sangat keras, mengguncang tanah. Tiba-tiba, suasana berubah. Risa yang memimpin ritual tiba-tiba terjatuh ke tanah. Matanya terpejam. Ani dan Doni terkejut. Mereka berlari ke arahnya. Namun Risa hanya tersenyum lemah. Apa yang terjadi? Tanya Doni panik. Risa membuka matanya perlahan dan berkata, Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya Lampor itu. Ani dan Doni terdiam. Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Lampor bukanlah sosok yang mereka kira. Lampor adalah arwah Risa sendiri, yang terperangkap dalam tubuh lain setelah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Aku adalah Lampor, kata Risa dengan suara terbelah. Dan kalian, Ani, Doni, adalah kunci untuk membebaskan aku dari kutukan ini. Risa akhirnya menghilang dalam kegelapan malam, dan ketiga sahabat itu akhirnya terbebas dari teror Lampor. Namun, mereka tahu bahwa terkadang, yang paling menakutkan datang dari dalam diri kita sendiri. Setelah peristiwa mengerikan itu, Ani dan Doni tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Walaupun mereka berhasil membebaskan Risa dari kutukan Lampor, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikiran mereka. Keduanya merasa seolah-olah mereka masih belum benar-benar bebas dari teror tersebut. Setiap malam, bayangan Risa yang tersenyum lemah saat mengungkapkan bahwa dia adalah Lampor, terus menghantui pikiran mereka. Mereka teringat kata-kata terakhir Risa sebelum menghilang. Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya Lampor itu. Hari-hari berlalu, dan meskipun suasana desa terlihat tenang, sesuatu di dalam diri Ani dan Doni mulai merasa ada yang aneh. Keadaan semakin tak terduga ketika mereka mulai merasakan perasaan aneh, seperti ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang gelap di rumah mereka. Malam hari, mereka sering terbangun dengan suara derak pintu, suara langkah kaki yang bergerak perlahan di koridor rumah, dan suara bisikan yang mereka tidak bisa pahami. Apa ini? Mengapa kita masih merasa seperti ini? Tanya Doni kepada Ani pada suatu malam yang gelap. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana di luar rumah begitu sunyi. Ani, yang sudah mulai merasa tidak nyaman, hanya bisa menggenggam tangan kakaknya dengan erat. Tiba-tiba,
Sepertinya ada suara lirih yang terdengar jelas di telinga mereka. Kalian tidak akan bisa melarikan diri dari masa lalu. Suara itu berbisik. Masa lalu. Ani terkejut. Apakah itu suara Risa? Doni terdiam. Mata memerah dan mulai melirik sekeliling, merasakan hawa yang berbeda. Aku merasa kita telah salah paham, ujar Doni, dengan nada yang penuh kebingungannya. Risa, dia bukan hanya sekadar korban. Mungkin ada yang lebih dari itu. Ani menatap kakaknya dengan cemas. Apa maksudmu, Doni? Entahlah, jawab Doni. Tapi aku merasa ada yang mengintai kita, ada yang tidak tuntas. Keanehan semakin terasa ketika mereka mendengar suara derak langkah kaki di depan rumah mereka. Mereka berdua menoleh dan melihat bayangan samar di luar jendela. Ketika mereka membuka pintu, hanya ada keheningan, seolah semua itu hanya ilusi. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang tak kasat mata, yang terus mengintai dari balik kegelapan. Di suatu malam yang penuh kabut, Ani dan Doni memutuskan untuk kembali mengunjungi makam tempat pertama kali mereka melakukan ritual untuk menghentikan Lampor. Meskipun mereka takut, perasaan mereka tidak tenang sampai mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Risa bilang, "Kita harus ke sini, kan?" tanya Ani. Doni mengangguk. "Ya, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dari kita." Sesampainya di makam, mereka mulai menggali sedikit tanah yang menutupi batu yang tak terlihat sebelumnya. Seiring mereka menggali, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil, terkubur dalam tanah. Dengan hati berdebar, mereka membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah buku tua dengan halaman yang sudah usang dan tulisan yang hampir tak terbaca. Di atas halaman pertama buku tersebut tertulis nama Risa. Dengan perlahan, mereka mulai membaca buku itu. Ternyata, Risa adalah keturunan dari keluarga yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Namun, keluarga itu memiliki sejarah kelam. Mereka terlibat dalam praktik gelap yang menghubungkan mereka dengan kekuatan arwah jahat. Risa, pada kenyataannya, adalah seorang penyihir yang telah terjerat dalam kutukan lama yang melibatkan roh-roh pendendam. Dan Lampor, yang mereka kira adalah arwah korban, sebenarnya adalah bagian dari kutukan yang dibuat oleh leluhur Risa untuk memperoleh kekuatan dari dunia lain. Apa ini berarti? Risa selama ini sudah tahu. Tanya Ani, terbata-bata. Doni terdiam, menyadari kenyataan yang mengerikan. Risa sudah tahu bahwa dia adalah kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kegelapan yang sudah terlalu dalam mengikatnya. Mereka duduk sejenak di samping makam, merenung. Ini bukan hanya tentang Lampor atau arwah yang gentayangan. Ini adalah tentang keluarga yang terjerat dalam kesalahan besar di masa lalu. Kesalahan yang tak bisa diperbaiki hanya dengan ritual semalam. Hari-hari setelah itu terasa semakin mencekam. Ani dan Doni merasa ada yang tidak beres dengan diri mereka. Setiap malam, mereka merasakan kehadiran Lampor yang semakin nyata. Bayangan-bayangan yang sebelumnya samar kini semakin jelas. Tiba-tiba, di sebuah malam yang sangat sunyi, Ani melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah wajah muncul di cermin kamar mereka. Wajah itu adalah wajah Risa. Namun kali ini tampak lebih mengerikan. Ani, Doni. Suara itu terdengar dalam hati mereka, membekas dengan jelas. Aku tidak bisa bebas. Aku adalah bagian dari kalian sekarang. Apa yang kau maksud, Risa? Tanya Ani dengan suara gemetar. Kemudian, suara itu menghilang. Namun, beberapa saat setelahnya, mereka mendengar ketukan pelan di pintu rumah. Ketika mereka membukanya, tidak ada siapa-siapa. Mereka merasa sangat ketakutan. Ani menoleh pada Doni dan berkata, "Doni, aku takut, aku merasa kita terperangkap dalam sebuah lingkaran." Doni menatap adiknya dengan khawatir. "Aku juga merasakannya. Ani, kita tidak hanya berurusan dengan Lampor. Kita berurusan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira." Beberapa hari kemudian, Ani dan Doni akhirnya menemui seorang kakek tua yang dikenal sebagai penjaga pengetahuan spiritual di desa mereka. Kakek itu sudah lama tinggal di desa,
dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. "Anak-anak," kata kakek itu, "kalian belum sepenuhnya bebas dari kutukan. Risa, dia bukan hanya arwah yang terperangkap. Dia adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar yang telah mengikat desa ini sejak lama. Bahkan setelah kalian mengusir Lampor, kegelapan itu akan tetap ada." "Apa yang harus kami lakukan, kakek?" tanya Doni. Kakek itu menghela napas panjang. "Hanya satu cara yang bisa memutuskan rantai kutukan ini. Kalian harus kembali ke tempat asal-muasalnya. Kembali ke desa tua, tempat kekuatan itu pertama kali muncul." Ani dan Doni mulai memahami bahwa jalan keluar mereka bukan hanya mengusir Lampor, tetapi menghadapi kegelapan yang lebih dalam, kegelapan yang berasal dari leluhur mereka sendiri. Dengan tekad bulat, Ani dan Doni kembali ke desa tua tempat asal-muasal kutukan itu. Saat mereka tiba di sana, suasana terasa sangat berbeda, lebih gelap dan berat. Mereka memasuki rumah lama yang telah lama terbengkalai, tempat yang menjadi pusat dari semua kutukan itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah altar kuno yang dikelilingi oleh tulisan-tulisan yang tak bisa mereka baca. Namun, satu hal yang mereka tahu, mereka harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Saat mereka berdua berdiri di depan altar itu, mereka merasakan hawa yang sangat kuat. Tiba-tiba, Lampor muncul sekali lagi. Kali ini, dia tidak hanya terlihat, dia sudah berada dalam tubuh Risa yang tampak berubah, lebih mengerikan. "Aku sudah menunggumu." Suara Risa terdengar dalam tubuh Lampor. "Kalian adalah kunci untuk membebaskan atau mengutuk dunia ini." Ani dan Doni, dengan hati yang penuh tekad, melakukan ritual terakhir. Namun, kali ini mereka tahu bahwa tidak ada yang pasti. Mereka mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Ketika ritual itu selesai, tubuh Lampor menghilang, dan kegelapan yang mengelilingi desa itu mulai memudar. Namun, sebelum semuanya selesai, mereka mendengar suara terakhir dari Risa. "Terima kasih telah melepaskanku." Atau mungkin, "mengutuk dirimu sendiri." Dengan kata-kata itu, Risa hilang, dan Ani serta Doni akhirnya menemukan kedamaian. Tapi mereka tahu bahwa terkadang dunia ini penuh dengan misteri yang tak pernah sepenuhnya terpecahkan.